Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan terkait soal yang muncul dalam ujian SKD selama sepekan ini, masih membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Kita masuk part kedua. Ya, mungkin teman-teman yang belum melihat video sebelumnya di part 1 bisa eh, mencari video di channel Part Online ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke ya, langsung saja kita mulai terkait tentang pembahasan soal mengenai TWK, tes wawasan kebangsaan. Masuk ke part kedua. Oke, soal pertama ya, pengelola Taman Mini Indonesia Indah atau TMII memperkirakan sebanyak 400.000 pengunjung hadir menjelang tahun baru 2009. Perkiraan ini dirasa tidak berlebihan mengingat membludaknya pengunjung pada tahun lalu. Sebagai daya tarik pengunjung, pengelola menyiapkan berbagai acara hiburan dengan tema pesta rakyat. Di antaranya ada pesta kembang api. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Pesta kembang api di TMII. B. Membludaknya pengunjung TMII. C. Perkiraan jumlah pengunjung TMII. D. Daya tarik pengelola TMII. Atau opsi E. Jumlah pengunjung TMII. Nah, oke, soal-soal mengenai gagasan utama, kemudian kalimat utama, kemudian kesimpulan, ya itu pasti muncul di soal SKD di bagian TWK. Ya, karena di TWK nanti ada soal terkait bahasa Indonesia. Salah satunya berhubungan dengan gagasan utama dari setiap paragraf. Oke, opsi yang tepat pada soal pertama ini adalah opsi C, yaitu perkiraan jumlah pengunjung TMII. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok merupakan pernyataan umum yang terdapat pada kalimat utama. Nah, jadi teman-teman dalam menentukan gagasan utama atau gagasan pokok biasanya itu dapat pada kalimat utama. Kalimat tersebut biasanya bersifat umum dengan ditandai kata yang merujuknya. Nah, perhatikan pada soal pertama ini. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya yaitu adanya bagian, nah ini ya, bagian ini. Pengelola TMI memperkirakan sebanyak 400.000 ya, memperkirakan sebanyak 400.000 pengunjung yang hadir. Nah, memperkirakan berarti itu adalah sebuah prediksi atau perkiraan. Kemudian lihat di kalimat selanjutnya, perkiraan ini dirasa tidak berlebihan. Nah, ini sudah bisa kita simpulkan ya untuk gagasan utamanya yaitu berhubungan dengan perkiraan jumlah pengunjung TMII. Jadi opsi C jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap sila Pancasila mengandung maknanya tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Sila Pancasila yang menjadi dasar etis kehidupan bangsa Indonesia adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sila Pancasila yang menjadi dasar etis kehidupan bangsa. Nah, jadi teman-teman sudah harus paham ya, pengamalan sila itu juga pasti akan muncul. Nanti ada kasus, kemudian teman-teman ditanya, ini termasuk pengamalan sila keberapa? Atau nanti juga ada ini termasuk pelanggaran sila keberapa? Nah, itu juga perlu teman-teman cermati. Opsi yang benar yaitu adalah opsi A ya, ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Kenapa? Karena sila pertama itu adalah yang menjiwai, mendasari serta membimbing kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia itu dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinannya masing-masing tentunya ya, karena di negara ini tidak boleh ada yang anti Tuhan. Ya. Oke, jadi
Sila yang menjadi dasar etis kehidupan bangsa itu adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Cara menghafalnya gampang karena di urutan pertama berarti itu paling sila yang menjadi dasar dari segalanya, yaitu opsi A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan di antara keduanya, yaitu sila yang ada pada Pancasila harus berdasarkan pembukaan UUD 1945. Sila Pancasila yang berdasarkan pada alinea ketiga pembukaan UUD NRI 1945 adalah sila A1, B2, C3, D4, atau E sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi yang perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman cermati bahwasanya di setiap pembukaan di setiap alinea, di setiap pembukaan Undang-Undang 1945 itu adalah mengandung nilai-nilai dari kelima sila. Nah, apa saja? Nah, ini ya sudah ada sila pertama itu disesuaikan atau berdasarkan pada alinea ketiga dan 4. Sila kedua itu berdasarkan alinea 1 dan 4. Sila ketiga berdasarkan alinea 4, sila keempat berdasarkan alinea keempat, dan sila kelima berdasarkan alinea kedua ya. Sedangkan pada soal yang ditanyakan adalah sila Pancasila yang berdasarkan pada alinea ketiga. Nah, alinea ketiga berarti yang berhubungan dengan sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Alinea ketiga itu adalah menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagaimana yang dijelaskan sila pertama pada Pancasila ya. Jadi opsi A jawaban yang benar. Oke, yuk sebelum lanjut saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel Perawat Online, silakan subscribe channel Perawat Online dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru ya dari channel Perawat Online, dan selalu dukung kami supaya kami selalu memberikan video-video pembelajaran yang terbaik tentunya untuk teman-teman semua ya, khususnya pada kesempatan kali ini berhubungan dengan CPNS. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Walaupun terdapat berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, tetapi seluruh rakyatnya dapat saling mengakui, menghormati, dan menghargai perbedaan. Hal ini sesuai dengan asas Pancasila, yaitu A. Gotong royong, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan dan keselarasan, D. Bhinneka Tunggal Ika, atau E. Kebersamaan hidup. Oke, kira-kira apa jawabannya ya? Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah ini, saling mengakui, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Nah, dari kata kunci itu sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan kira-kira termasuk asas yang mana menghargai perbedaan ya. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Asas gotong royong. Nah, gotong royong itu apa? Yaitu kerjasama dilakukan untuk kepentingan bersama yang hasilnya juga akan dinikmati bersama ya. Kemudian asas kekeluargaan. Adanya penghargaan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat. Musyawarah. Dilakukan musyawarah untuk menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian ada asas keseimbangan dan keselarasan, yaitu adanya keseimbangan di segala aspek kehidupan kaitannya dengan diri sendiri, orang lain, atau alam sekitar. Nah, yang berdasarkan soal ini yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adanya toleransi. Toleransi baik menghormati dan menghargai terkait perbedaan di antar suku bangsa maupun agama yang berbeda. Kemudian ada asas kebersamaan hidup, yaitu setiap orang tidak dapat hidup sendiri tetapi membutuhkan pertolongan orang lain dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong.
Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D pada soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum merupakan hakikat Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah akhlak yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia yang didasarkan oleh akal dan hati nurani. Ya, di sini bisa kita garis bawahi adalah adanya norma-norma dan kesusilaan umum. Nah, itu berhubungan dengan sila kedua tentunya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sebelum saya akhiri pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang belum bergabung atau belum join di Trade Online Sakti Institute, masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan. Mumpung teman-teman belum melakukan ujian, kita coba mengukur kemampuan. Ini menjadi tolak ukur teman-teman, sudah sejauh mana teman-teman belajar selama ini juga bisa sarana untuk meningkatkan ya, lebih meningkatkan lagi belajarnya, meningkatkan lagi wawasannya terkait tentang soal-soal SKD CPNS ya. Tryout ini bisa diakses baik di HP bisa, Android bisa, iOS bisa, kemudian bisa di laptop ya. Nanti akan muncul skornya real time, kemudian juga dilengkapi pembahasan di setiap soalnya ya. Langsung saja teman-teman bisa registrasi. Langsung registrasi, nanti linknya ada di deskripsi. Klik saja linknya di deskripsi, mumpung masih juga ada harga promonya. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat pembahasan soal mengenai TWK hari ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat, salam sukses ASN. Semoga teman-teman berhasil semua dan lolos menjadi ASN ya, baik CPNS maupun P3K pada tahun ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.